inilah yang pertama kali kalian harus lihat, karena inilah penentu hutang kalian sudah lunas atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan pada hari ini. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Dan yang menjalankan puasa pada hari ini, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga lancar puasanya sampai nanti berbuka. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang begini caranya agar nama kita dihapus bukukan ataupun dilunaskan oleh pinjol. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bagikan informasi dulu yang sudah dibagikan kepada saya melalui WA sharing saya, dimana seorang teman membagikan tolong jangan diklik chat audio apabila datang ke tempat kalian, seperti apapun bentuknya ataupun ada pesan-pesan berantai, jangan pernah diklik yang bentuknya warna hijau chat audio. Nah seperti ini bentuknya teman-teman ya, diinformasikan sekarang kalau ada di grup muncul chat audio ngajak gabung walaupun dari nomor HP yang ada di grup kita, jangan diklik tulisan gabungnya. Ternyata itu hacker bisa menguras rekening dan modus pinjam uang, apalagi yang punya e-banking. Dan sekali kita masuk bergabung, maka selamanya kita nggak bisa lagi keluar dari grup dia itu. HP jadi dihack terus-terusan secara permanen. Hati-hati ya. Nah bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini menyerang grup-grup juga dan kadang-kadang juga datang ke kita secara langsung. Nah ini sekarang modus penipuan baru. Biasanya kan file-file undangan ataupun tautan-tautan. Nah sekarang sudah ada model yang seperti ini. Jadi diperhatikan, sekalipun itu dikirim dari nomor teman yang kita kenal, tetap jangan pernah diklik gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya, karena sekarang sudah banyak sekali penipuan dan juga peretasan akun dan juga peretasan rekening. Jadi sekarang orang melakukan berbagai macam cara, bagaimana cara agar rekening kalian bisa terkuras dan berpindah dananya. Jadi tetap hati-hati, sekarang sedang musimnya orang butuh uang banyak. Hati-hati ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi kemarin saya sudah bagikan ada vlog short saya yang mana saya menjelaskan bagaimana cara agar nama kita dihapus bukukan oleh pinjol ataupun lunas oleh pinjol. Nah ternyata banyak sekali yang DM, Mbak caranya bagaimana? Oke, akhirnya saya bagikan lagi secara jelas biar kalian tahu cara agar nama kalian dihapus bukukan dari pinjol dan kalian tidak usah lagi membayarkannya. Di sini sudah pasti akan lunas 100%. Tapi saya perlu jelaskan lagi, tidak semua pinjol bisa berlaku dengan cara yang saya lakukan. Jadi kalian perlu melakukan 2 kali verifikasi, artinya perlu kalian lihat-lihat lagi apakah dengan cara yang Mbak Desi jelaskan ini berlaku untuk pinjol yang sedang saya galbaikan. Dan saya bisa pastikan untuk cara ini biasanya akan ampuh untuk pinjol yang kelas menengah ke bawah. Sudah tahu kan daftar-daftar pinjol yang kelas menengah ke atas? Nah cara yang akan saya jelaskan ini adalah cara untuk pinjol menengah ke bawah gitu ya. Oke lanjut saja teman-teman. Yang pertama di sini, setiap kalian mau nama kalian dihapus bukukan atau dilunaskan oleh pinjol, yaitu kalian wajib galbay. Baik itu galbay lama ataupun galbay sebentar, itu wajib. Minimal untuk mendapatkan penghapus bukuan itu adalah galbaynya 90 hari. Karena ada beberapa pinjol seperti Akseleran yang sudah saya jelaskan di vlog saya sebelumnya, itu menjelaskan bahwa setiap ada galbay 90 hari itu sudah dibayarkan oleh asuransi gagal bayar. Walaupun belum jelas asuransi gagal bayarnya apakah bisa cair atau tidak, informasinya di dalam perjanjian dengan antara lender dengan pinjol itu sudah dijelaskan apabila ada yang galbay sampai di atas 90 hari berarti sudah bisa diklaim asuransi gagal bayarnya. Nah itulah mengapa kalau kita mau benar-benar lunas hutang kita wajib galbay dulu gitu ya. Tetapi ini tidak berlaku di pinjol-pinjol besar karena seperti Kredivo, HCI, Dana Rupiah, kemudian lagi Shopee itu masih mencatat nama kalian ketika kalian galbaynya itu sudah bertahun-tahun juga masih. Nah, saya tambahkan lagi di sini informasi, setahu saya ya, sepengetahuan saya sampai hari ini, pinjol-pinjol yang masih menurunkan DC lapangannya setelah kalian galbay lebih dari 2 tahun itu hanya 2. Ya untuk saat ini ya hanya 2. Yang pertama itu adalah HCI, yang kedua itu adalah Dana Rupiah.
Kalau kalian tanya kredivo gimana Mbak? Kredivo itu biasanya hanya di bawah 1 tahun aja. Selebihnya nama kan akan masuk ke dalam slip OJK, kemudian kan akan ditagih via WA, telepon, email, dan seperti itu pun sifatnya masih random sesekali saja. Tetapi yang jelas-jelas turun dari lapangannya itu adalah HCI, home credit, dan juga dana rupiah. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi kita cara kedua. Hutang kalian biasanya yang di bawah dari 1 juta, yaitu biasanya cepat langsung dihapus tuh ya teman-teman ya. Rata-rata yang sering dihapuskan itu 300 ribuan atau 50 ribuan tertinggal, ataupun nilainya memang 1 juta pas itu dihapus bukukan. Nah ini terjadi ya biasanya itu di 360 kredit, Samir. Nah itu terbukti sudah pernah banyak orang-orang yang menginformasikan kepada saya hutangnya dihapus bukukan pada saat dia ngecek di 6 bulan setelah galbay. Dan sekarang juga OJK sudah memerintahkan ya, yang mana OJK akan menjadi palang utama apabila kalian nantinya seandainya mau KPR ya, KPR rumah ataupun mau mengajukan KUR, terus terkendala hutang-hutang kalian yang nilainya hanya 100 ribuan saja, itu kalian bisa ngadu ke OJK. Nanti OJK akan memberikan surat referensi yang mana itu nanti bisa kalian jadikan acuan agar pinjaman kalian disetujui, terutama untuk KPR. Ya itu pernah saya jelaskan, tinggal kalian scroll aja di YouTube saya di bawah ya. Nah lanjut lagi yang ketiga, ini untuk mengetahui nilai pastinya teman-teman ya, karena saya pastikan di antara 96 pinjol hampir 60% pinjolnya tidak mencatat dalam slip OJK. Jadi kalau seandainya kalian punya hutang galbay, seandainya di Monas lah ya, langsung cek setelah 3 bulan galbay, cek di slip OJK. Seandainya tidak ada, berarti hutang kalian sudah dihapus bukukan dan dilunaskan oleh asuransi. Itu cara untuk mengetahuinya. Terus lagi, kalau seandainya kalian punya hutang, contoh ya, kalian punya hutang di rupiah cepat. Rupiah cepat, semua pinjol itu memiliki pendanaan itu ada 3. Yang pertama lender itu adalah perorangan, kedua adalah perbankan, ketiga ada lembaga lainnya, lembaga keuangan, contoh koperasi atau segala macamnya lah ya teman-teman ya. Nah, kalau rupiah cepat ini ada yang masuk slip OJK, ada yang tidak. Kalau seandainya kalian ngecek di 30 hari, di 90 hari kalian galbay 3 bulan ya, tidak masuk ke dalam slip OJK, sudah otomatis 100%, berarti pendanaan pinjaman kalian berasal dari lender. Nah ini tidak usah kalian bayarkan, sudah otomatis lendernya akan mengklaim asuransi gagal bayarnya di pinjol tersebut. Tetapi kalau seandainya masuk ke dalam slip OJK, berarti kalian tinggal tunggu aja. Kalian cek aja hutang kalian itu di bawah 1 juta enggak. Kalau di bawah 1 juta, tunggu aja dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau di atas dari 1 juta, berarti galbaynya butuh agak lama ya, butuh agak lama, setahun 2 tahunan baru nanti akan adanya penetapan dari pinjol tersebut, apakah hutang kalian akan dihapus bukukan ataukah hutang kalian akan dijual kepada pihak ketiga. Nah biasanya itu dilakukan oleh pinjol-pinjol besar demi untuk memperbaiki keuangan mereka dan menarik perhatian para lender-lender dan investor. Nah itulah yang terjadi teman-teman ya. Nah dari ketiga cara ini saya harapkan kalian lebih paham lagi, dan perlu perhatikan tidak semua pinjol bisa dilakukan dengan 3 cara ini. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa pinjol besar yang tidak bisa digunakan cara ini, berarti kalian wajib mengecek slip OJK kalian dengan cara dicek pada iDebtku. Di Google iDebtku nanti akan keluar seperti ini, atau kalian bisa ketik cara cek slip OJK, nanti akan keluar seperti ini ya. Kemudian kalian klik iDebtku-nya, kemudian kalian bisa klik pendaftaran. Nah akan muncul seperti ini, kalian tinggal klik jenis pendaftaran, kalian bisa pilih perseorangan, kemudian jenis identitas, kalian bisa pilih KTP, kemudian warga negara dan nomor dari KTP tersebut. Kemudian kalian bisa masukkan dari captcha ini dan klik selanjutnya. Nah untuk klik selanjutnya biasanya agak terkendala karena ramenya yang antri. Usahakan untuk ngecek slip OJK itu di jam-jam sibuk karyawan ataupun di jam 7 pagi. Nah akan muncul slip OJK seperti ini yang akan kalian terima esok harinya atau 2 hari setelah kalian pengajuan. Kalian bisa lihat langsung kondisinya di sini. Nah apakah hutang kalian dihapus bukukan, ataukah hutang kalian dijual kepada pihak ketiga, ataukah hutang kalian lunas.
Nah, kondisi di sinilah yang pertama kali kalian harus lihat, karena inilah penentu hutang kalian sudah lunas atau tidak. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga apa yang kalian harapkan, hutang dihapus bukukan, apalagi pada musim PHK seperti ini. Usahakan jangan lakukan restrukturisasi, karena apa? Itu percuma, yang nantinya hutang kan akan makin bertambah, tidak ada pelunasan, dan kalian dianggap mampu untuk membayarkan pinjol pada kelanjutannya. Dan saya harapkan kalau memang kalian mau membayarkan pinjolnya, ajukanlah pembayaran pokok saja, tetapi dengan konsekuensi bahwa itu harus dilunaskan sesegera mungkin. Nah, biasanya yang seperti itu disetujui, gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.